Jadi ketika railways, ketika kereta api belum dibangun, jadi itu berkuda pergi kemana-mana untuk memasarkan songket. Dan songket ini adalah luxury goods kan, barang-barang yang luxurious. Jadi yang lux, yang mahal harganya. Jadi dia pergi ke pantai-pantai, ke pelabuhan Pariaman ataupun ke Salido, tempat penambang emas di sana, di mana orang ekonominya bagus, dia pergi ke sana. Nah, selamat siang, selamat mendengarkan presentasi saya yang bertemakan tentang kewirausahaan Minangkabau. Judul yang kita akan bicarakan hari ini adalah tentang trajektori kewirausahaan Minangkabau, memahami inovasi akar rumput tenun songket Silungkang. Mengenai geografis dari tenun songket Silungkang, sebenarnya songket Silungkang ini adalah salah satu saja dari berbagai wilayah geografis tenun songket yang ada di Sumatera Barat. Nah, tenun songket yang mencirikan tenun songket dengan tenun ikat itu adalah tentang benang emasnya. Kalau di Sumatera Barat, wilayah-wilayah ini agak tersebar. Yang pertama adalah Pitalah di tanah datar, wilayah inti kebudayaan Minangkabau. Ada di Koto Gadang, di daerah Bukit Tinggi, tempat lahirnya para elit nasionalis. Koto Nan Gadang di daerah Payakumbuh. Dan kemudian juga ada di Batipuh, di Padang Panjang, ada di Pandai Sike, ada di Unggan, Sumper Kudus, dan di Lintau. Lalu Silungkang salah satu dari wilayah geografis tenun songket. Silungkang suatu wilayah kecil, nagari kecil yang terdiri dari nagari Silungkang Oso, Duo, Tigo. Nah, sekarang masuk dalam wilayah kota Sawah Lunto. Dan ini adalah sebuah nagari yang minus dari segi kesuburan tanah. Wilayahnya sedikit sekali wilayah datar, sedikit sawah, dan tidak bisa diharapkan untuk mata pencarian penduduk. Dan karena itu pula songket dan tenun sarung, songket dan berbagai diversifikasi produk selain dari baju dan sarung juga ada alas meja, gorden, dan lain-lain. Jadi ada diversifikasi. Nah, Silungkang ini adalah sebuah wilayah yang betul-betul sudah terkenal lama karena dia pusat kegiatan agama Islam di sana, dan dia ada juga Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam ini adalah sekolah yang sebetulnya memberikan pengenalan kepada murid laki-laki atau perempuan how to manage entrepreneurs. Dan lalu ini adalah sebuah desa yang sebetulnya juga muncul gerakan pranasionalis, jadi sangat dinamis ya. Selain dari SDI, gerakan pranasionalis, dan orang-orang Silungkang ini adalah orang-orang yang mengembangkan selain merantau, berdagang, memperdagangkan songketnya ke wilayah lain. Dia adalah juga sebuah desa yang mengembangkan politik, terutama Syarikat Islam. Nah, kita lihat asal usulnya songket itu. Nah, asal usulnya sebenarnya masih teka-teki ya. Artinya ada yang mengatakan itu dari Sriwijaya, songket Sriwijaya kemudian dibawa ke Silungkang oleh salah seorang perantau Silungkang pada abad ke-7, kemudian ada juga pada abad ke-18. Tetapi ada lagi versi lain yang mengatakan bahwa songket Silungkang itu ini adalah buah dari perkawinan dari seorang perempuan Silungkang dengan salah seorang keturunan dari Raja Pagaruyung. Jadi bangsawan Pagaruyung. Dari bangsawan Pagaruyung datang
pergi dan kemudian pindah ke Silungkang, dan kemudian mereka istrinya mengelola menenun songket. Lalu ada juga folklore yang menceritakan tentang perdagangan songket yang disebut dengan cerita rakyat. Folklore itu cerita rakyat. Itu tentang Inyak Suntieng, seorang pedagang yang memperdagangkan songket itu ke berbagai wilayah, tetapi kemudian dia meninggal dan kemudian menjadi batu. Jadi, lalu songket itu ditenun untuk keperluan apa? Sebenarnya untuk keperluan ritual adat, pengangkatan penghulu, kawin, meninggal, itu harus di cover dengan songket. Artinya adalah bahwa songket itu digunakan untuk seremoni, untuk istana, dan karena Silungkang itu adalah wilayah yang diminta oleh Pagaruyung untuk suplai songket kebutuhan istana. Ini adalah sebuah ekonomi alternatif bagi penduduk Silungkang pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan ritual itu. Jadi diproduksi memenuhi kebutuhan adat. Belum lagi untuk dikomersialisasikan pada awalnya. Nah, songket kelas sosial dan gender. Lalu songket ini sebetulnya juga adalah sebagai, karena dia turun-temurun, dia sebagai cultural product. Sebagai cultural product, dan sekarang ini setelah menjadi cultural heritage. Dan kemudian ini adalah lambang, menjadikan lambang atau simbol dari nagari Silungkang itu. Jadi kalau mereka mengatakan, wah itu songket Silungkang, ini artinya adalah identity. Lalu songket itu juga menyatukan orang-orang Saparui satu garis keturunan menurut sistem matrilineal. Lalu songket itu diproduksi oleh perempuan, memasarkan laki-laki. Jadi laki-laki Silungkang itu dalam 100-200 orang, dia seperti kafilah berkelompok-kelompok pergi ke pantai, ke Pariaman, ke Padang untuk menjual songketnya. Jadi ketika kereta api belum dibangun, jadi itu berkuda pergi kemana-mana untuk memasarkan songket. Dan songket ini adalah luxury goods kan, barang-barang yang luxurious. Jadi yang lux, yang mahal harganya. Jadi dia pergi ke pantai-pantai, ke pelabuhan Pariaman ataupun ke Salido, tempat penambang emas di sana, di mana orang ekonominya bagus, dia pergi ke sana. Nah, inilah kerja dari laki-laki Silungkang. Jadi ada labor divisionnya, perempuan memproduksi, laki-laki memasarkan. Tapi kalau sekarang tidak lagi, laki-laki juga bisa menenun. Nah, saya lihat karena ini adalah saya coba untuk melihat trajectory itu adalah from time to time. Jadi bagaimana riak-riak yang ada. Nah, pada waktu prakolonial perdagangan kita ini dengan orang-orang di pelabuhan. Lalu songket pada masa itu sudah mulai tidak saja sebagai seremoni atau untuk ritual adat, tetapi juga sudah menjadi komoditi. Karena bisa mendatangkan income bagi penduduk Silungkang. Lalu bagaimana dengan bahannya? Memerlukan bahan mentahnya itu misalnya cotton, kapas, mulanya bisa ditanam sendiri, tetapi juga diimpor dari India. Lalu pemasarannya pusat-pusat perdagangan, jadi di pelabuhan dan seterusnya. Tetapi promosi masih terbatas, from mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Jadi belum ada iklan-iklan, itu belum ada. Itu pada abad 15 sampai 19 itu. Jadi kalau kita lihat dari pre-kolonial ini, ternyata bahasanya pengenalan pasar songket Silungkang itu sudah menjadi komoditas perdagangan lokal, tetapi juga ada pedagang-pedagang internasional seperti Jepang. Pada abad ke-17, Jepang ini telah membeli songket Silungkang. Kita beranjak ke periode kolonial. Ini lama, ini periode kolonial ini dalam konteks perkembangan sosial politik dan ekonomi. Ini ada kita disuruh tanam paksa kopi. Sumatera Barat ini dibukanya pertambangan, ada tambang emas. Di Salido ada lagi di Payakumbuh, ada perkebunan, ada lagi di Silungkang tambang emas, ada lagi perkebunan dan seterusnya. Jadi ini liberalisasi ekonomi terjadi pada periode 1870-an. Nah, kemudian disertai dengan politik etis, modernisasi di bidang pendidikan.
modernisasi di bidang pertanian. Lalu yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dari Songket Selungkang ini adalah pembentukan kota Sawalunto sebagai kota tambang, the mining town, dan kemudian pembentukan dari mining community, jadi komunitas pertambangan. Jadi komunitas pertambangan terdiri dari orang Eropa, Indo-Eropa, dan kemudian baru pribumi dari berbagai etnik group. Nah, orang-orang Eropa dan Indo-Eropa ini mereka membutuhkan untuk keperluan sehari-hari, untuk tafeldekken dalam bahasa Belandanya, alas beja, kemudian selimut, kemudian gorden, stola, dan seterusnya, dan baju juga, sehingga ada ide dari orang-orang Eropa ini, ada inovasi ya, ide baru untuk membuat produk menjadi diversified, jadi beragam, tidak hanya baju, selendang dan seterusnya dari emas, tetapi juga sudah mulai untuk keperluan Eropa. Lalu pada waktu itu terbuka juga, jika dulu jalan setapak, sekarang pembangunan infrastruktur, ada kereta api yang menghubungkan Silungkang, Sawalunto, dan kemudian menghubungkannya dengan dunia luar. Nah, ini akan terjadi juga mobilitas barang, mobilitas songket dan seterusnya, dan mobilitas orang juga. Jadi orang Selungkang mulai pergi merantau kemana-mana, dan kemudian salah satu rantaunya itu adalah rantau Medan, di rantau Batavia, di rantau Semarang, rantau Solo, rantau Surabaya, dan ini sebenarnya memegang peranan penting dalam persoalan inovasi dalam bisnis. Karena apa? Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur itu, mobilitas orang barang dan kemudian ide, lalu distribusi meluas, lintas geografi. Kita tahu bahasanya kampung kecil itu tahun 1922 itu sudah ada kantor pos. Kantor pos itu adalah berfungsi untuk mengirimkan seluruh produk songket itu ke berbagai daerah. Lalu songket Selungkang itu juga diekspor ke Suriname. Kemudian juga Hamka juga dalam bukunya itu mengatakan bahasanya di Makassar juga luar biasa toko songket Selungkang ada di mana-mana, dan kemudian dia menjadi promosi untuk mengiklankan produk songket ini. Lalu kemudian di wilayah Kalimantan, Sulawesi Barat, di Sulawesi Barat itu di Mandar itu ada juga orang Selungkang yang mengajar orang Mandar untuk bertenun ini. Lalu dalam periode kolonial ini apa yang kita bisa artikan? Ini adalah perluasan pasar songket sebagai komoditi penting. Jadi pasar sudah meluas, perdagangannya dalam dan luar negeri. Kita terus masalah inovasi akar rumput dalam usaha ini akan kita lihat bagaimana dia survival di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Pedagang Selungkang yang ada di rantau ini adalah memegang peranan penting. Dia memasukkan ide baru, dia juga supplier dari bahan mentah, baik bahan mentah yang didatangkan melalui Singapura, dari Cina lalu Singapura kemudian ke Selungkang, adapun dari India kemudian ke Selungkang. Dan peranan perantau atau pedagang Selungkang ini adalah menguasai seluruh kebutuhan bahan mentah di Sumatera Barat. Lalu inovasinya dalam bidang apa saja? Inovasinya itu dalam bidang produk. Ada diversifikasi yang telah saya katakan tadi. Terus ada inovasi bisnis akibat dari peningkatan pengetahuan. Jadi increase of knowledge dari masyarakat itu karena persoalan pendidikan, ini juga akan beranjak atau berdampak positif terhadap peranan perempuan. Kalau dulu perempuan hanya sebagai penenun, tapi sekarang perempuan adalah sebagai pengusaha. Dia mendirikan perusahaan kecil dan kemudian memakai bahasa Inggris dan bahasa Belanda, lalu dia membuat jaringan ke kantor-kantor yang diperintahi oleh orang Belanda. Nah, inovasi pemasaran, dia ada promosi juga. Promosi itu pameran, kemudian juga iklan.
Jadi kalau pameran itu disebut dengan 10 ton sterling. 10 ton sterling ini ada di mana-mana, ada di berbagai tempat, dan kemudian juga how to promote the product. Jadi mempromosikan produk. Nah, salah satu dari 10 ton sterling yang ada di luar negeri yang diikuti oleh perempuan Selungkang ini adalah di Brussels. Nah, kita lihat lagi inovasi akar rumput songket Selungkang ini dari segi efek. Pasar songket meluas. Jadi ini adalah semacam respon terhadap inovasi yang inovasi by education, by pendidikan, dan inovasi juga melalui jaringan, inovasi juga melalui merantau, inovasi juga melalui interaksi dengan orang-orang lain, sehingga ada jaringan-jaringan yang melebarkan sayap pada para pedagang selungkang di dalam perdagangan nasional, terutama untuk tekstil. Sampai tahun 1960, Selungkang ini sebenarnya sudah menguasai seluruh perdagangan tekstil Indonesia sebelum Cina. Rangkuman inovasi songket, kita lihat inovasi akar rumput itu adalah dalam bidang produk, dalam bidang bisnis, dalam bidang pemasaran yang digerakkan oleh peningkatan pengetahuan komunitas di lapisan bawah atau grassroots. Ada juga diminta oleh perempuan Selungkang itu sekolah kerajinan tenun. Jadi mereka haus dengan pengetahuan. Sekarang kita pindah ke trajektori kewirausahaan dan inovasi akar rumput dalam tenun Selungkang. Jadi kita lihat bahasanya 1929-1930 ada depresi ekonomi dunia, dan tenun itu bisa survive. Yang mengapa bisa dia survive? Yang pertama adalah karena dia bisa memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Lalu kedua, memenuhi kebutuhan itu dia dapat pesanan. Nah, lalu dilihat dari segi inovasi organisasi, ada pembentukan koperasi tahun 1939, ada produksi efisiensi dalam masa krisis sehingga produksi tenun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahun 42-49 awal kemerdekaan, tenun itu dalam masa sulit. Orang-orang kalau orang-orang lain memakai baju dari goni, tetapi orang Selungkang sekali lagi survive juga. Mereka tetap memakai baju-baju biasa karena mereka pandai menenun, tetapi bahan mentahnya dari kasut. Sehingga yang terjadi adalah bahasanya baju itu ditukar dengan makanan, ditukar dengan beras, karena penduduk mayoritas itu kekurangan beras, sawah sedikit. Jadi mereka juga tetap keluar dari kesulitan. Lalu tahun 50-99 di pasca kolonial, kewirausahaan itu bersinar, mengalami kemajuan karena ada listrik. Terus kemudian permintaan perempuan, didirikan perusahaan tenun tahun 52. Didirikan lagi 2 buah perusahaan selama masa itu. Ekspor dari produk kedua perusahaan ini luar biasa, memenuhi kebutuhan untuk tidak hanya untuk Sumatera Barat tetapi juga untuk seluruh Sumatera. Usaha itu berkembang sampai tahun 80-an 90-an. Kemudian meredup karena ada kompetisi dengan pandai sike ya. Lalu inovasi bisnis terjadi lagi, tetapi inovasi bisnisnya ini tidak dalam inovasi diversifikasi dari motif songket, tetapi juga adalah dari tenun dan sampai ke bisnis karet. Kita lanjutkan periode 1957-1998 itu kan krismon. Jadi krisis regional. Dalam krisis regional ini songket ini bisa lagi-lagi survive. Mengapa? Karena jaringan perantau Selungkang yang ada di berbagai kota, bahkan di Malaysia, mencoba untuk memasarkan produknya ke Malaysia. Karena nilai rupiah ini turun, berarti $1 itu menjadi lebih besar sampai 19.000 kalau tidak salah. Itu menguntungkan dari segi penjualan produk dari songket Selungkang yang diminati oleh orang-orang dari Malaysia. Harganya itu 4 kali lipat. Jadi ini kita lihat ada semacam inovasi jejaring, network innovation.
to cope with the crisis, untuk menanggulangi krisis. Nah, sekarang untuk tahun 1998 sampai 2003. 98 sampai 2003 kewirausahaan berkembang pesat. Jadi mengapa? Karena di era otonomi daerah, local culture diperhitungkan, preservasi budaya itu diperhatikan, songket selungkang berkembang, dan kemudian diekspor ke berbagai tempat di dalam dan luar negeri, baik ke Singapura. Ini ada ekspor ke Malaysia, dan yang paling besar adalah ekspor ke Medan. Jadi kita lihat bagaimana jaringan memegang peranan penting dalam memasarkan sebuah produk dari kewirausahaan di Selungkang. Lalu di periode era reformasi ini ada inovasi adaptif untuk keberlanjutan, jadi sustain bisnisnya. Pertama, di inovasi di bidang teknologi. Di bidang produksi ada alat tenun mesin yang melipat gandakan produksi. Yang kedua, ada inovasi di jenis penggunaan bahan mentah. Jadi ada pewarnaan itu ada inovatif. Kemudian bahan mentah juga tidak hanya yang mengkilat seperti ini, tetapi juga ada cotton, bahan-bahan benang katun. Jadi lebih ada inovasi dalam hal bahan. Dan kemudian kita, karena ada back to nature, sebuah gerakan internasional back to nature, sekarang ini warna dipakai juga warna alami. Lalu ada semacam regenerasi penenun melampaui batas-batas geografis. Jadi kalau dulu hanya perempuan Selungkang saja yang menenun, perempuan Selungkang yang menjadi pengusaha, tapi kemudian lama-kelamaan ada daerah sekitarnya, daerah Lunto, daerah Teratak Banca, daerah Kubang dan seterusnya menjadi penenun, dan induk semangnya atau pengusahanya ada orang Selungkang. Tapi kalau sekarang ada crossing nagari, jadi Nagari Kubang, Nusa Lunto juga ada sekarang menjadi pengusaha dalam level yang menengah ke bawah, yang menengah ke atas tetap orang Selungkang. Nah, inovasi memperluas kolaborasi. Jadi ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kolaborasi penting, baik di bidang permodalan, quality control, lalu kolaborasi dengan desainer, kolaborasi dengan para artis. Kemudian ekspornya sudah mulai ke United States, ke Amerika. Lalu inovasi dalam bidang promosi. Ada SISKA, Sawalunto International Selungkang Carnival, dan pemasaran secara online. Jadi ada lagi kampung tenun dan seterusnya. Kalau dilihat dari sejarah bisnis tenun Selungkang ini, sebenarnya telah menjelaskan pentingnya inovasi dalam kewirausahaan. Yang kedua, ada interrelasi saling memperkuat antara kewirausahaan dan inovasi. Yang ketiga, membuktikan kewirausahaan bisnis Songket Selungkang lebih inovatif dalam krisis. Penutup, sebagai sebuah produk budaya, simbol Songket Selungkang itu adalah simbol identitas yang melekat erat di penduduk nagari. Tenun songket tetapi dia memperlihatkan trajektori kewirausahaan sendiri. Dari pra-kolonial sampai pasca-kolonial sampai era sekarang ini. Trajektori kewirausahaan songket itu berkaitan dengan inovasi, baik untuk mengatasi kesulitan maupun untuk memperluas perdagangan songket pada setiap periode perubahan sosial politik. Jadi kalau change regime, change innovation, and change entrepreneurship. 3, inovasi produk, pemasaran dan bisnis dalam kewirausahaan digerakkan oleh komunitas tenun songket. Komunitasnya itu baik perantau, baik perempuan, baik pemimpin adat, baik penenun atau pemiliknya sendiri, macam-macam yang menjadi inovator. Tetapi juga ada peranan negara state, the rule of the state. The rule of the state ini sebagai fasilitator. Jadi dia tidak involved dalam ini wirausaha, tidak terlalu, tetapi hanya sebagai fasilitator.
Yang keempat, keterkaitan antara kewirausahaan dan inovasi Songket adalah interrelasi saling memperkuat. Semakin inovatif, semakin maju bisnis, dan semakin mendorong lebih inovatif. Inilah hipotesa yang saya dapatkan dari trajektori kewirausahaan di wilayah kecil, di negara kecil Songket yang memproduksi Songket di negara Sulungkang. Saya kira cukup sampai di sini membicarakan tentang entrepreneurship di kalangan penenun Songket Sulungkang. Terima kasih. Selamat siang.